Jadi ya teman-teman, tes pramusim yang diadain di sirkuit Sepang Malaysia dari tanggal 6 sampai 8 Februari kemarin udah selesai, dan gue ada beberapa kesimpulan yang sekiranya bisa gue tangkap dengan otak gue yang cetek ini ya. Nah, buat yang belum tahu tes pramusim itu apa, tes pramusim itu adalah dimana tim dan pembalap dikasih kebebasan buat nyoba part-part baru mereka, buat cari settingan motor, juga buat adaptasi pembalap yang pindah pabrikan, dan ya mungkin juga jadi pemanasan lah buat pembalap dan timnya mereka sebelum balapan dimulai. Nah, di sini gue ambil beberapa kesimpulan yang gue dapat berdasarkan hasil tes ini. Ini bukan prediksi ya, itu nanti aja lah. Ini cuma kesimpulan apa yang gue dapat dari sesi tes, karena toh motor yang dipakai untuk musim ini juga mereka pakai di tes ini gitu. Kesimpulan yang pertama adalah Ducati masih dominan. Dari 3 hari tes selalu posisi tercepat itu pembalap yang pakai motor Ducati. Gila coy ini motor. Bahkan di hari ketiga 4 pembalap Ducati jadi tercepat, dan sampai mereka ada istilahnya 156 geng. Maksudnya pembalap yang tembus 1 menit 56 detik. Itu ada Pecco, Martin, Bastianini sama Alex Marquez. Yang kedua, Honda itu membingungkan. Honda ini gimana ya, ada satu momen mereka kayak wih bagus nih motor, nyesel pasti Marquez cabut. Tapi ada momen mereka kayak bener banget sih itu keputusan Marquez, mending ke satelit Ducati daripada di tim pabrikan tapi Honda gitu ya. Kalau dibilang ada perkembangan atau enggak, ya jelas ada, bahkan bisa muncakin top speed, tandanya kenceng ini motor. Bahkan Martin aja kaget lihat motornya Luca Marini waktu di lurusan. Tapi ya namanya motornya sempat jelek, jadi ya sekarang mereka mau berbenah dulu. Jadi ini motor Honda yang gak cuma bisa dibawa sama Marc Marquez doang. Jadi ya semangat Honda, semangat Luca Marini, semangat Joan Mir. Pedro Acosta gacor. Walau memang motor KTM ini bagus, tapi tetap aja namanya rookie. Lu kira gampang bro adaptasi, biarpun Moto2 tuh motor kenceng ya, tapi MotoGP itu motor balap yang real cuy. Seberapa gacor si wonderkid ini. Di hari pertama dia selesai di posisi 2, dan di posisi 8 di hari kedua sama hari ketiga. Kelihatan B aja, tapi ya namanya rookie, balik lagi butuh adaptasi. Memang kalau dibandingin sama Marquez dulu ya nggak bisa samain, karena Mark itu kayak nggak butuh adaptasi gitu. Dan kalau mau disamain, Marquez itu ibarat anomali anjir, munculnya beberapa tahun sekali gitu. Musim pertama langsung jurdun, gila gak lu? Dan jangan harap atau ekspektasi Pedro Acosta langsung gitu juga ya, sulit bos. Tapi apa dia ini spesial? Oh jelas, udah terbukti lah. Dan secara prospek dia juga bagus banget. Tapi kalau dia langsung jurdun sih gue gak paham lagi ya, memang gila banget berarti. Tapi dia kelihatan masih gak mau besar hati lah, bagus ini. Karena dia tahu dia rookie, sedangkan ini cuma sesi tes dan gak semua pembalap itu serius. Ada yang ngetes, ada yang santuy, ada yang emang mau kenceng tapi gak bisa soalnya mereka memang pelan. Tapi ya semoga Acosta tetap ilmu padi abangku. Marc Marquez agak bikin bingung. Ya mas-mas dengan motor livery yang sangat bagus ini bikin gue bingung sekaligus harap-harap cemas. Karena dari hasil tes hari pertama dia itu di posisi 9, hari kedua di posisi 13, dan hari ketiga di posisi 6. Ada peningkatan lah. Yang bikin bingung adalah emang dia masih adaptasi dan masih cari settingan. Dan menurut Simon Cravar ya, analisnya MotoGP, Marc Marquez itu lagi sandbagging. Maksudnya dia masih nahan-nahan gitu loh. Karena menurut Cravar itu Marc sengaja out di tikungan terakhir cuma buat nutupin waktu aslinya dia. Karena menurut analisa Cravar, Marc itu ngeremnya gokil banget, late banget. Dan menurut dia Marc adalah pembalap dengan kemampuan ngerem paling jago yang pakai motor Ducati tahun ini. Dan gak mungkin juga seorang 8 kali juara dunia sebego itu ya, out mulu di tikungan terakhir, konsisten gitu. Tapi motor dia emang sempat bermasalah, entah mogok lah, kan sampai disetut super bapak anjoy. Di sisi lain kabar begini udah pernah tahun lalu, contohnya katanya dia nahan wah emang kacau ternyata ya. Mungkin ya karena motornya tahun lalu emang kacau banget. Tapi ya takutnya sama kan kejadiannya, malah nahan-nahannya kelamaan gitu. Tapi intinya Marc Marquez harus tetap menyala abangku. Nah mungkin kalian merasa kok dikit doang pembahasannya. Jadi ini itu lebih ke jawaban yang gue dapat dari pertanyaan yang gue punya sebelum tes ini. Dan ya kalau ada yang gak masuk berarti gue gak gitu penasaran sama hal itu gitu ya. Dan ya kita lihat aja ke depannya apakah juara dunia kita baru lagi. Kalau gue sih jujur ada sih kandidat gue paling the best, yaitu Lorenzo Savador.